Kalau kita ingin terlihat keren gitu, jangan dengan cara berdiri bertindas bahkan yang separah. Melainkan dengan cara membuat seorang di sekitar kita ini merasa aman dan nyaman. Halo sobat, selamat datang di podcast Ruang Aman bareng HPT. Ya di sini kita mulai dengan kata tapi ini. Nah, dan di sini kita akan ngobrol-ngobrol mengenai bullying. Nah, di sini sudah ada tamu undangan spesial yaitu Kanaipa dari kita anti bullying. Halo teman-teman Sobat Ruang Aman, saya Naifa Zorianti. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya untuk bisa bergabung di ruang podcast Ruang Aman ini. Nah, selain itu kalau kita rekam dan ini kita ke podium kita baik ini kalau nggak tahu ada di tadi hari ini. Nah, ini nanti cuma gimana? Kira dikit tidak anti bullying. Awalnya sih aku mikir itu tuh bakalan nambah kerjaan aku sama nambah pikiran aku. Soalnya kan aku masih SMA ya kan. Nah itu tuh pasti banyak banget kerjaan-kerjaan seperti ulangan-ulangan kayak gitu. Nah tapi di situ aku jalanin sebagai duta anti bullying itu. Ternyata aku tuh dapat manfaatnya juga Kak. Aku bisa sharing bareng teman-teman yang korban bullying itu tuh juga dapat kita ini ya Kak ambil manfaatnya. Itu juga kita tuh membantu teman-teman yang terkena korban bullying kayak gitu deh Kak. Apalagi itu makin kayak di kulit atau di omongan kan kadang dari dan kecil terus diulang-ulang kan. Betul banget Kak. Kira aku juga pernah sempet jadi korban bullying ya Kak waktu SD. Sampai aku tuh tiap hari tuh dibilang sama teman-teman aku, Nay kamu kok sekarang gendut banget ya. Emang Kak ada yang suka ya sama kamu kalau misalnya kamu gendut? Itu tuh bikin mental aku down banget ya Kak. Sampai setiap hari tuh, tiap pagi aku sempet-sempetin buat olahraga dulu karena ya untuk menghindari kalimat-kalimat yang gak enak Bu. Itu ya bagi teman-teman aku gitu. Kadang kayak gitu bikin kita nggak produktif juga kan. Iya betul banget. Juga apa ya aku jadinya down banget kan gitu. Nah, ngomong-ngomong kita kan lagi ngomongin bullying. Kamu tahu nggak sih berita yang kemarin viral yang apa ya? Yang anak SMP meninggal gara-gara dibully. Kasihan banget kan? Iya aku denger banget Kak. Aku dengar beritanya. Nah di situ tuh aku tuh rasanya tuh sakit hati banget ya Kak. Apalagi tuh yang sangat disayangkan itu si korban bullying ini tuh sempat cerita ke temennya. Tapi tuh temennya tuh nggak pick up seorang-orang seperti itu loh Kak. Jadinya tuh dipendam sendiri. Terus akhirnya lama-kelamaan si korbannya itu depresi dan berakhir bunuh diri. Gitu. Kadang kita juga tadi tinggal nyari orang yang nyaman buat cerita. Iya, yang aman hasil. Iya gitu. Menurutmu nih, dampak yang sangat gede itu bagi si guru itu apa? Menurut aku dampak yang berbahaya itu tuh bukan apa ya, bukan cuma sakit mental doang ya Kak. Sakit fisik juga, sakit mental juga pasti ya. Nah, si korban bullying ini tuh kadang-kadang tuh nggak berani keluar rumah bahkan ya Kak, sampai juga nggak berani sekolah gitu karena takut dibully lagi sama si pembulinya kan. Jadi tuh itu tuh si korban bullyingnya sampai takut banget keluar rumah karena takut dibully lagi gitu. Iya, terus kalau ini loh nih, kalau misalnya kita sebagai teman atau keluarga itu ngelakuin apa buat membantu korban yang dibully itu? Yang pertama menurut aku itu kita harus menjadi teman yang benar-benar dapat dipercaya oleh si pelaku korban bullying ini karena si korban kan hanya membutuhkan tempat bercerita untuk meluangkan masalah-masalahnya ya Kak. Iya. Nah itu. Kadang juga cuma di sekolah besar kan ya di sekolah yang tuh kita itu biasa aja Iya. Sebenarnya tuh kita tuh juga nggak bisa nyalahin korban sama pelakunya ya Kak. Tapi di sini tuh alangkah baiknya tuh si korban itu berbicara atau speak up ke teman-temannya lah seenggaknya atau orang tuanya saja karena apabila si korban tidak speak up kan tidak ada yang tahu ya kalau masalah yang dialami korban itu seperti apa gitu. kita terutama perlu juga buat pihak sekolah kayak dari untuk menukar logistik untuk media untuk sekitar ya kan. Iya, sebenarnya program itu bagus banget ya kalau misalnya dijalani di sekolah-sekolah kita di Indonesia ini.
karena itu juga membantu korban yang terkena bullying untuk membantu pick up tentang apa yang dialami korban bullying tersebut gitu. Kadang juga kita juga butuh apa ya, teman-teman yang dipercaya kan buat cerita dari masalah. Iya betul banget Pak. Aku juga dulu sempat yang jadi korban bullying itu, aku tuh cerita ke orang tuaku ya Kak. Terus sama orang tuaku dibilangin tuh di pelaku bullyingnya. Nah terus udah tuh sampai sekarang nggak pernah bully aku lagi gitu. Nah kuncinya itu kalian tuh cuma ngomong ke teman dekat atau orang tua saja itu sudah sangat membantu. Gitu Kak. Wah, terima kasih ya Kak Naika untuk sharing-sharingnya hari ini mengenai itu. Semoga dengan video ini membuka pikiran orang-orang untuk lebih peduli terhadap kita. Semoga juga video ini bermanfaat. Sama-sama juga buat Kak Ulti. Terus untuk pelaku yang sering melakukan bullying itu stop sampai di sini, jangan sampai melakukannya lagi karena itu dapat menimbulkan kekerasan fisik dan mental seseorang. Setuju banget. Dan gue yakin memang kalau kita ingin terlihat keren gitu, jangan dengan cara membeli merchandise bahkan yang separah. Melainkan dengan cara membuat seorang di sekitar kita ini merasa aman dan nyaman. Kia dan les. So, milih sekarang spot jadi kilongkang saja dan cuma. Kita ada kemarin sedang muli di hadapan tamu, jangan dia najar. Jadi teman-teman yang memiliki pengalaman atau cerita bisa DM ke nomor yang tertera di bawah ini. Siapa tahu cerita kami jika menjadi inspirasi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Stay itu, stay as dan ingat, jadi orang baik pun bakal merugi diri kita sendiri. Bye bye.